Semangat pagi anak-anak. Wah, yang seperti ini yang Pak Heri senang. Ketika Pak Heri masuk, semangatnya kelihatan. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Ya, baik. Kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan. Stand up, please. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Oke, selamat pagi untuk kita semuanya. Silakan duduk. Terima kasih Donita yang sudah memimpin kita dalam doa. Pak Heri mau tahu dulu kabar kalian bagaimana nih? Apa kabar kelas 6? Semakin sehat, semakin bugar, semakin cerdas. Kira-kira kalian sudah mengerti nggak ya apa artinya bugar? Nah ini, jangan cuma diomongin semakin sehat gitu ya, semakin bugar. Oke, baik sebelum kita lanjut Pak Heri mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir kali ini? Ya. Evan. Oke, selain Evan ya? Evan sakit ya? Oke. Baik, berarti Pak Heri absen. Yang tidak hadir kali ini cuman Evan ya. Kita akan menyanyikan lagu-lagu nasional dulu dari Sabang sampai Merauke. Jadi anak-anak semuanya boleh berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjaga pulau tanah airku Indonesia. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Baik, silakan duduk anak-anak. Kita sudah menyanyikan lagu-lagu nasional. Kenapa kita harus menyanyikan lagu-lagu nasional? Tadi seperti Pak Heri katakan, supaya kita membudidayakan kalau kita ini punya jiwa nasional. Itu sekilas tentang lagu nasional. Sekarang Pak Heri masuk ke pembelajaran PJO kita kali ini. Ya. Tadi dikatakan kalian yang Pak Heri tanya, apa kabar kelas 6? Jawabannya semakin sehat, semakin bugar, semakin cerdas. Oke, kalau nggak sehat, gimana mau Kalau nggak bugar, gimana mau cerdas? Pak Heri pertanyakan sekarang. Oke, Pak Heri punya permainan. Tes kebugaran kalian. Kalau kita bugar pasti Nama permainannya adalah ikuti kata Pak Heri. Ikuti kata Pak Heri. Bebek, bebek. Ayam, ayam. Bebek, ayam, bebek, bebek. Berapa bebeknya? Salah. Berapa bebeknya? 4. Salah. Berapa bebeknya? 2. Salah. Masih nggak fokus. Kalau lompat, berjalan. Lari, lompat, berjalan. Berjalan, berlari, berlompat. Berjalan, berlari, berlompat. Berjalan. Fokus. Salah. Fokus nama permainannya apa? Ikutin kata Pak Heri. Oke. Berapa lompatannya? 5. Salah. Salah. Oke, menyerah? Menyerah? Jawabannya yang benar adalah berapa lompatannya? Jawabannya adalah berapa lompatan? Karena poin permainannya adalah ikuti kata Pak. Kalau Pak Heri bilang berapa lompatannya, jawabannya? Iyalah, ulangi lagi lah kata-kata Pak Heri. Enggak apa? Enggak apa? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, baik untuk anak-anak sekalian. Tadi kita sudah membahas tentang bugar dan sehat. Kalian mengatakan semangat, semakin sehat, semakin bugar ya. Sebenarnya kalian mengerti nggak sih di mana bentuk bugar seperti apa?
Kalian pernah melihat ciri-ciri yang bugar itu seperti apa? Dari wajah dulu. Kira-kira kalau Rizky ini bugar nggak ya? Kenapa? Lemas ya. Ini bugar nggak ya, Don? Bugar nggak ya? Bugar. Kenapa? Semangat terus ada senyuman ya. Oke. Jadi itu dari wajah saja kita bisa melihat orang itu bugar apa enggak. Tapi tidak cukup dari itu. Kita melihatnya dari bagaimana kesehariannya. Ketika dia belajar aktif apa enggak, fokus apa enggak. Ketika berolahraga dia mau apa enggak, atau malas bergerak. Itu akan dilihat tingkat kebugaran jasmaninya. Seperti yang kita pelajari kali ini tentang kebugaran jasmani. Oke. Pak Heri akan tunjukkan gambar-gambar. Kalian akan lihat apakah itu adalah bugar atau enggak ya kira-kira ya. Berdasarkan gambar yang ada di layar. Silakan dilihat. Oke, coba dari sini, sebelah sini. Bagaimana? Kira-kira bentuknya ini bugar apa enggak ini kira-kira? Kenapa John? Tidak semangat ya, kepalanya aja nggak bisa diangkat ya. Nggak semangat. Sebelah sini, ini bugar nggak? Ada. Tidak ada hidupnya, tidak ada semangatnya ya. Yang ini? Walaupun udah tua tapi masih semangat ya. Jogging, pakai handset, pakai kacamata ya. Kelihatan nggak dia lemas? Kalau udah tua, semangat. Dari bentuk fisiknya kelihatan kalau bapak ini bugar ya, karena kelihatan dari bentuk tubuhnya. Jadi itu yang Pak Heri ingin arahkan kepada kalian supaya dari bentuk fisik, dari gambar-gambar yang kita lihat tadi, ada perbedaan-perbedaan di antara mana yang bugar, mana yang tidak bugar. Kalian mau hidup yang mana? Yang bugar. Dibuktikan. Jangan cuman pengen bugar, tapi olahraga mah. Dikasih program latihan untuk supaya bugar tiap hari. Kebugaran jasmani kita itu siapa yang ngatur? Sendiri. Bukan orang lain ya. Karena yang tahu daya tahan tubuh kita sampai di mana itu yang ngatur diri sendiri. Oke, mungkin seperti itu yang Pak Heri jelaskan untuk sementara tentang kebugaran jasmani. Pak Heri mau tanya, mau bugar apa enggak? Mau. Yang sebelah sini mau bugar apa enggak? Mau bugar enggak? Oke. Jadi sekarang kita akan membahas itu supaya kalian bisa mengerti tentang kebugaran. Di pembelajaran kali ini kalian nanti akan dituntut untuk mampu memahami pengertian kebugaran jasmani secara signifikan melalui pembelajaran yang kita lakukan kali ini. Ya. Terus kalian mampu memahami dan melakukan latihan daya jantung dan paru-paru tadi. Jogging, sit up. Nanti ada beberapa contoh gerakan yang kita akan latih nanti. Mengerti? Bisa? Bisa. Oke, sebelum itu Pak Heri akan lakukan namanya pemahaman awal, di mana kalian Pak Heri kasih nanti lembar kertas. Ya. Tulis namanya di sini sama kelasnya. Nanti ada video yang kalian tonton. Silakan kalian cermati videonya. Terus setelah menonton video tadi kalian sambil mengisi ini. Setelah menonton itu apa kalian mengetahui kebugaran jasmani ya atau tidak, checklist. Sampai semuanya nanti ada beberapa pertanyaan, jawab secara singkat aja menurut yang kalian pahami dan yang telah kalian tonton videonya. Bisa? Bisa. Oke. Silakan dibagikan satu orang satu. Dilihat videonya ya. Ditonton. Kebugaran jasmani sering disebut dengan kesegaran jasmani, yaitu kemampuan seseorang untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan dengan dosa tenaga. Sekarang ini latihan yang pertama tadi, lari lambat. Yang kedua lari cepat. Oke. Selanjutnya melompati rintangan. Ini seperti yang ada di atletik. Oke. Silakan diisi setelah nonton video tadi. Bagaimana tingkat pemahaman kalian mengenai kebugaran jasmani? Silakan diisi singkat saja. Oke, baik. Sudah diisi semua ya. Pak Heri akan melihat bagaimana pemahaman kalian setelah mengetahui kebugaran jasmani melalui video tadi. Menurut kalian memahami sampai di mana
tentang kebugaran jasmani ya. Siapa yang mau duluan? Oke, dari sini ada perwakilan? Silakan Donita, boleh bacakan. Yang keras suaranya. Perkenalkan, nama saya Donita, kelas 6. Mengetahui kebugaran jasmani ya. Terus? Mengetahui latihan Fatlek? ya. Mengetahui latihan anak otot. Otot. Oke, tepuk tangan untuk Donita. Coba Pak Heri lihat dulu. Pak Heri lihat dulu hasil kerjanya. Gimana di contoh latihan fatlek yang bisa dilakukan? Di sini Donita mengatakan lari jogging. Jogging itu masuk mana? Latihan interval. Berarti Donita belum begitu paham dengan latihan jogging itu masuk mana ya? Jogging itu maksudnya ke interval. Oke, itu aja Don yang Pak Heri mau kritisi ya. Gak apa-apa, ini gak salah benar, tapi kita tahu, oh saya pahamnya sampai di sini. Saya pahamnya sampai di sini. Setelah itu baru kita belajar sama-sama. Oke. Terima kasih Donita, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Donita. Baik, selanjutnya kalian boleh kumpulkan hasil refleksinya di depan meja, di sini aja. Oke, selanjutnya Pak Heri akan membagi kelompok. Mungkin berhitung dari Rapa 1 sampai 3, yuk. 1, 2, 3. Oke, good. Silakan duduk di kelompok masing-masing, silakan. Yuk. Langsung posisikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Let's go, let's go. Ada yang tidak dapat kelompok? Udah semua? Oke, silakan ya digali informasinya tentang materinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yuk, silakan gunakan HP. Yang cari di HP silakan kolaborasi bersama kelompoknya masing-masing. Buka HP-nya. Ada yang buka di LKS, ada yang mencatat, ya. Jadi Pak Heri mau kalian cari informasi sendiri sebelum Pak Heri arahkan. Oke? Bisa? Yuk, silakan yuk. Berkelompok. Nah, gitu. Dicatat nama kelompoknya, cari di informasinya di HP tentang latihan apa ini? Fatlek, ya, bacaannya fartlek, ya. Yang teman-teman yang lain cari di LKS. LKS punya semua ya? Ya, buka LKS-nya. Salwa dibuka LKS-nya. Oke, baik. Kita cukup untuk diskusinya. Kita langsung ke lapangan GOR. Nanti kalian akan persentase dari mulai kelompok 1 dulu ya. Persentase. Berikan contoh praktiknya bagaimana. Nanti teman-teman kelompok lain akan mengikuti dan mempraktikkan hasil persentase mereka. Dan nanti ada tim penilainya ya, tim pengamatnya. Silakan diamati setiap gerak yang mereka lakukan dari kelompok lain. Paham? Paham? Kalau sudah, silakan siap-siap, kumpulin presentasenya, siapkan minumnya semuanya, pakai sepatu, kita akan ke lapangan GOR. Ya, ya dikumpulin, siap yuk. Oke, siap-siap, pakai sepatu semuanya. Siap untuk berkegiatan di lapangan? Siap. Semangat, Pak! Oke, ini Pak Heri mau semangat ya. Tepuk PJOK. Oke, baik. Terima kasih. Biar kita bugar, kita bermain ice breaking, tapi kita sambil pemanasan. Ketika Pak Heri bilang pendek, Pak Heri bilang panjang, yang salah nanti dia lari, lari duluan ke pegang kun yang Pak Heri gantung. Berdiri. Siapa yang duduk lari, yang duduk lari. Lari, Rafa lari. Oke, kalau Pak Heri Pliwis sekarang siapa yang lebih cepat pegang kunnya yang depan ya? Bukan diambil, langsung diambil gini.
Langsung angkat, gitu ya. Yang nggak dapat lari, yang nggak dapat lari, yang nggak dapat lari. Lari, yang nggak dapat lari. Sekarang kita pemanasan menggunakan perhatikan tangannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik. Udah panas? Udah. Oke. Habis ini Pak Heri kasih waktu untuk minum. Boleh ambil minumnya. Habis itu langsung masuk persentase kelompok. Oke, baik. Setelah kita selesai minum, kita akan lanjut kegiatan kita itu adalah tentang materi yang sudah kalian pelajari di kelompok masing-masing. Kita sekarang persentase ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siap? Siap ya? Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Kenalkan, nama saya Hairon, moderator dari kelompok 1. Latihan praktek berasal dari bahasa Swedia yang berarti permainan kecepatan. Ini adalah mode latihan lari yang menggabungkan kecepatan dan jarak yang berbeda dalam satu sesi. Tujuan dari Rafletek adalah untuk meningkatkan daya tahan. Apa manfaat dari latihan Fatlek? Manfaat dari latihan Rafletek adalah untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Pertanyaan saya, apakah latihan Patrick bisa dimainkan anak-anak? Jawaban dari kami adalah bisa, karena dari latihan praktek ini terdapat gerakan yaitu lari lambat, lari cepat, lari berkelok-kelok, loncat, dan lompat. Saya sudah paham. Terima kasih. Teman-teman, kami akan mempresentasikan atau memberi contoh dari latihan refleksi. Di sini ada teman kami Salwa dan Rizky yang akan memberikan contoh pada kalian. Di sini mereka akan melakukan lari lambat. Lalu di sini mereka akan mempresentasikan lari cepat. Dan di sini mereka akan lari berkelok-kelok dilanjutkan dengan lompat dan loncat. Sekian contoh dan presentasi dari kelompok 1. Setiap gerakan kalian akan dinilai oleh teman kami. Yang kami perhatikan adalah postur tubuh, gerak tangan, dan gerak kaki. Baiklah teman-teman, setelah praktek tadi, tim pengamat atau penilai kami akan memberitahu nilai tertinggi dan terendah. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan untuk dari kelompok 1 untuk kelompok 3. Nilai yang paling rendah dan paling tinggi untuk kelompok 3 yaitu Siti. Postur tubuh dengan lari lambat 2. Dengan yang paling tinggi adalah Tasya. Lari lambat, postur tubuh 4. Dan berkembang. Terima kasih. Ini presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.
Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Donita. Kami akan mempresentasikan latihan interval dibawakan dengan teman saya Jordan. Latihan interval. Pengertian latihan interval adalah metode latihan yang melibatkan pengulangan sesi latihan dengan intensitas tinggi di antara periode pemulihan. Perkenalkan, saya Yudis Rafael dari kelompok 3 akan bertanya, apa fungsi interval? Latihan interval. Apa manfaat latihan interval? Tujuan dari latihan interval seperti lari mengelilingi lapangan 100 meter selama 5 kali putaran adalah untuk meningkatkan kapasitas jantung dan paru-paru dalam menyuplai oksigen dan memanfaatkan energi secara efisien selama aktivitas fisik dan yang instan. Siap, saya sudah paham. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk yang bertanya. Inilah teman-teman latihan interval yang akan dibawa teman-teman saya dari kelompok 2. Larian interval 5 kali putaran dengan jarak 100 meter. Tidak perlu cepat-cepat, yang penting lama. Boleh teman-teman akan mempraktekkan gerakan interval. Baiklah teman-teman, dari hasil praktek tadi, teman-teman saya akan mempresentasikan, menjelaskan hasil dari pengamatan kelompok 1. Hasil pengamatan kami dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Yang paling rendah dan paling tinggi. Yang paling rendah Kubi, yang paling tinggi Rizky. Inilah hasilnya 3 mulai berkembang. Kategorinya mulai berkembang. Tepuk tangan dulu dong untuk tim penilai. Baik. Kami dari kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan gerakan interval. Terima kasih. Pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Latihan sirkuit. Pengertian latihan sirkuit adalah metode latihan yang melibatkan serangan latihan yang dilakukan secara berunturan dengan sedikit istirahat di antara setiap latihan. Tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan kekuatan otot, daya tahan, dan fleksibel. Perkenalkan, nama saya Donita. Saya ingin bertanya, apa manfaat dari sirkuit bagi manusia? Manfaat dari sirkuit membangun kekuatan otot di berbagai kelompok otot. Baik, saya sudah paham dari latihan sirkuit. Terima kasih. Langsung moderator. Itu saja hasil dari presentasi kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik teman-teman, kelompok kami akan menunjukkan latihan sirkuit. Silakan dilihat baik-baik. Baik teman-teman, ini adalah gerakan sit up berbolak-balik selama 10 kali. Gerakan selanjutnya adalah sit up. Sit up bisa dilakukan 5 kali atau beberapa kali. Baik teman-teman, gerakan selanjutnya adalah squat jump. Squat jump ini bisa dilakukan selama 10 kali.
Baik teman-teman, gerakan selanjutnya adalah push up. Silakan diperhatikan selama 5 kali. Itulah tadi praktek kami yang kami lakukan dengan sirkuit. Silakan teman-teman untuk berbaris. Baik teman-teman, kita sudah melakukan latihan yang seperti tadi dan teman saya akan menunjukkan nilai terendah dan tertinggi. Teman-teman, saya akan menjelaskan pengamatan dari latihan sirkuit. Dimulai dari nilai yang terendah. Nilai yang terendah adalah Aurel, kecepatan lari 3, teknik. Nilai yang tertinggi adalah Esther, keterangan berkembang. Baiklah teman-teman, itu saja penampilan dari kami. Terima kasih. Jadi dari poin yang kalian dapat, Pak Hedi berharap kalian bisa memahami dan mengerti bagaimana latihan kebugaran jasmani. Dari contoh-contoh latihan fight like, latihan interval, dan latihan sirkuit, itu adalah contoh-contoh latihan yang bisa meningkatkan kebugaran jasmani, terutama daya tahan jantung paru. Dari latihan-latihan itu bisa kalian pakai untuk melatih kebugaran jasmani kalian, dan jangan sampai kalian tidak mengerti kalian ini masuk kategori bugar atau tidak. Kalian ini sekarang hidupnya bugar apa enggak? Itu yang perlu kita tahu. Sampai di mana ke tingkat kebugaran kita. Kalau kita masih sering sakit, itu berarti tidak Kalau di sekolah kita masih mengantuk, berarti itu tidak Saat pembelajaran olahraga, Pak capek, Pak malas, itu ciri-ciri orang yang tidak Nah, jadi setelah kita mempelajari kebugaran jasmani, kalian bisa mengerti dan memahami kalau kita ini harus hidup bugar secara jasmani. Oke, baik. Selanjutnya untuk anak-anak semuanya, Pak Heri akan membagikan tes pemahaman kalian. Tulis nama dan kelas. Baru ini ada soalnya, tidak susah, hanya pilihan ganda. Pak Heri mau tahu bagaimana pemahaman kalian setelah kita pembelajaran tadi. Dikerjakan langsung, tidak boleh nyontek ya. Oke, yang udah selesai perwakilan kelompok kumpulin satu orang mengumpulkan. Oke. Kita sudah tes pemahamannya, tes sumatifnya. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan kira-kira? Ada? Oke, Donita boleh? Silakan. Harus jelas ya suaranya ya. Baik Pak, kesimpulan pada pembelajaran PJOK pada hari ini yaitu kebugaran jasmani yang kami ketahui dan kami dapat dengan latihan yang tadi kita sudah lakukan, yaitu seperti latihan fat leg, latihan interval, dan latihan sirkuit. Kami dapat mengetahui kebugaran jasmani itu penting. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Donita. Baik, terima kasih Donita sudah menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Itu kesimpulan kita kali ini. Baik, kita akan melakukan refleksi kegiatan kita hari ini. Pak Hedi akan berikan beberapa teks untuk kalian isi. Di sini ada poinnya tentang kegiatan pembelajarannya,
Ada pengenalan kebugaran, latihan fight leg, latihan interval. Kalau ditinggal checklist saja, tidak lama. Belum dikumpulkan, Pak Heri mau dengar hasil refleksi kalian dari beberapa teman. Siapa kira-kira yang mau dulu? Boleh, Tasya? Silakan. Di situ aja, Pak. Perkenalkan, nama saya Maria Tasya Febrianti. Saya akan membacakan refleksi kegiatan pembelajaran mengenal kebugaran. Ya, saya memahami. Kesulitan yang dihadapi, tidak. Perasaan setelah kegiatan, senang. Rencana selanjutnya, terus belajar, lalu melakukan. Oke. Tepuk tangan untuk Tasya dong. Terima kasih Tasya untuk refleksinya. Ada gak yang berbeda refleksinya? Ada yang banyakan yang tidak memahami misalnya, ada nggak? Nggak? Esther? Nggak ada. Oke, berarti semuanya memahami ya. Apa yang perlu kita evaluasi ya dalam pembelajaran kali ini? Siapa kira-kira yang ingin memberikan evaluasi? Ada yang ingin memberikan evaluasi? Angkat tangan. Oke, Cika, silakan Cika. Apa evaluasi kita hari ini? Baik Pak, evaluasi kita hari ini menyenangkan, tapi masih banyak teman yang belum memperhatikan teman yang sedang presentasi di depan. Latihan gerak-gerakan yang telah kita pelajari menyenangkan, namun masih banyak yang belum bisa memahami cara melakukan gerakan tersebut. Banyak teman yang belum memahami gara-gara banyak. Ini yang dikatakan Cika, masih banyak Pak pembelajar yang teman-teman yang tidak mengerti gerakannya karena banyakan tidak memperhatikan. Ya, ketika temannya yang mempresentasikan, banyak yang bermain, tidak fokus mendengar. Itu evaluasi dari Cika. Dari Pak Heri juga melihat. Jadi untuk kalian perlu pahami juga. Jadi belajar sekarang kita mulai belajar bersama dengarkan juga kalau ketika teman kita yang berbicara. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Oke, baik. Mungkin selesai kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak kelas 6 yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan berdiri, rentangkan kedua tangan, gerak. Gerak, oke. Semuanya coba kita tarik napas untuk pendinginannya, tarik dari bawah. Oke, tepuk tangan dulu untuk saya semuanya. Baik, kita sudah pendinginan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Donita, silakan ketua memimpin dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran PJOK pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Oke, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kelas 6. Untuk kegiatan hari ini kita berjalan dengan baik. Selamat pagi. Semangat, energik, selalu cerdas. Yeah. Tepuk PJOK. Salam olahraga. Ini kalian boleh kembali ke dalam kelas. Silakan ganti bajunya. Silakan bubar. Siap gerak. Bubar barisan. Jalan.